Di video ini akan dilanjutkan pembahasan mengenai turunan. Selanjutnya di sini kita akan melihat hubungan antara turunan suatu fungsi dengan turunan inverse dari fungsi tersebut. Tentu dalam materi ini yang akan dibahas itu kita batasi pada inverse dari fungsi yang fungsinya itu adalah fungsi continue dan monoton tegas. Mengapa demikian? Hal ini supaya inverse dari fungsi tersebut juga merupakan fungsi yang continue. Seperti itu. Sekarang kita lihat. Untuk jaminan tersebut itu ada di teorema 565, teorema tentang kekontinuan inverse. Jadi di situ ada diberikan jaminan bahwa jika fungsinya itu continue dan monoton tegas, maka inverse-nya pun juga merupakan fungsi yang continue dan monoton tegas. Seperti itu. Kita lihat penjelasan lainnya di sini. Jika f itu adalah fungsi yang continue dan monoton tegas pada interval i, jadi dia adalah fungsi yang monoton tegas dan juga continue pada i, maka inverse-nya juga merupakan fungsi. Makanya di sini dikatakan fungsi inverse. Jadi fungsi inverse itu adalah menyatakan sebagai inverse dari fungsi yang merupakan fungsi. Kita notasikan misalnya sebagai g, atau g sama dengan f pangkat minus 1. Notasi dari inverse itu f minus 1, f pangkat minus 1. Yang didefinisikan pada interval j, tentu dia didefinisikan pada range f ya. Saya kira cukup jelas itu menurut bentuk inverse kan seperti itu. Dan memenuhi ini inverse kan definisinya seperti ini. G fx sama dengan x untuk setiap x elemen i. Artinya ketika inverse dari suatu fungsi kita komposisikan dengan fungsinya, itu akan menjadi fungsi identitas. Makanya g fx ini hasilnya x sendiri. Sekarang kita lihat. Jika kita punya c elemen i, kemudian d-nya kita misalkan adalah fc, jadi kita misalkan d sama dengan fc. Kemudian di sini kita misalnya punya jaminan bahwa turunan f di c ada dan turunan g di fc atau di d itu ada, maka kita bisa menurunkan kedua ruas dari bentuk ini, menurunkan kedua ruasnya sehingga nanti diperoleh turunan dari g-nya dengan cara menurunkan kedua ruasnya ini. Tentu dengan menggunakan aturan rantai karena di sini ada komposisi. Kita coba lihat. Yang sebelah kiri di sini adalah g fx. Kita turunkan di c misalnya, berarti kita mau cari g komposisi f aksen c. Menurut aturan rantai itu hasilnya adalah g aksen fc dikali f aksen c. Kemudian x ini kalau diturunkan terhadap x tentu hasilnya adalah 1. Maka kita punya g aksen fc kali f aksen c sama dengan 1. Akibatnya apa? Dengan pemisalan tadi d adalah fc, maka kita peroleh g aksen d itu sama dengan seper f aksen c, asalkan kita jamin dulu ini f aksen c nya tidak boleh 0, karena nanti kan bentuknya seperti ini. Jadi kita sudah punya bentukan atau turunan dari inverse. Jadi g aksen d itu sama dengan seper f aksen c, d nya itu adalah fc. Sekarang berdasarkan apa yang kita lakukan di sini, tentu berarti dua hal ini harus dijamin untuk menemukan ini, yang melakukan perhitungan seperti ini. F aksen C harus ada dan G aksen D harus ada. Namun biasanya nanti kita diperkenalkan oleh F itu hanya F-nya yang dijamin ada. Sekarang apakah ada jaminan kalau dalam arti jika F aksennya ada di C, apakah ada jaminan bahwa G aksennya juga ada di FC? Itu yang perlu diperiksa lebih jauh sebelum melakukan perhitungan ini. Untuk memeriksa hal tersebut, kita bisa memanfaatkan teorema Cartesiodori. Berikut ini teoremanya. Teorema yang menggunakan teorema Cartesiodori dalam pembuktiannya. Ini adalah teorema yang menjamin bahwa jika F itu punya turunan di C, maka G sebagai inverse dari F itu juga punya turunan di D sama dengan FC dengan persyaratan-persyaratan yang ada. Coba kita lihat. Teoremanya begini. Misalkan I adalah interval di R dan F-nya itu terdefinisi dari I ke R sebagai fungsi yang monoton tegas dan juga continue pada domain I. Kemudian kita misalkan J itu sebagai range dari F atau bisa ditulis dengan Fi, maka
suatu fungsi G dari J ke R yang merupakan inverse dari F, tentu juga merupakan fungsi ini, fungsi yang monoton tegas. Ini kan dijamin oleh siapa tadi? Oleh teorema ini 565 dijamin. Tentu juga merupakan fungsi yang monoton tegas dan kontinu pada J. Sekarang kita lihat ke ininya, ke rumusan teoremanya. Jika F-nya di sini punya turunan di C dan turunannya itu tidak nol, maka G itu punya turunan di FC atau di D sama dengan FC, dan turunannya itu seperti ini. G aksen D sama dengan seper F aksen C atau sama dengan seper F aksen GD. Seperti itu. Kita coba tandai misalnya teoremanya. Kita namakan ini misalnya P-nya. Sampai sini kan pernyataan P-nya supaya berbentuk jika P maka Q. Kemudian kita tandai di sini. Ini sampai sini itu Q-nya ini. Ini Q-nya. Jadi yang biru itu Q. Ini Q sama saja ini. Nyambung. Itu Q-nya. Berarti kalau mau kita buktikan teorema ini, kita berasumsi bahwa hal-hal atau syarat-syarat yang di awal ini sudah ada. Jadi ini sudah dipenuhi sampai di sini. Kemudian kita misalkan dulu ini. Misalkan F-nya terdiferensial di C dan turunannya itu atau diferensialnya itu bukan 0. Maka ini menurut teorema Caretto-Dori kan kalau dia dapat diturunkan di C, maka ada fungsi P pada I. Ada fungsi Pi pada I, artinya didefinisikan pada I, sehingga Pi ini kontinu di C, karena tadi kan F aksen C-nya yang ada, dengan sifat juga bahwa Pi itu memenuhi ini, Fx kurang Fc sama dengan Px dikali X kurang C untuk setiap X elemen I, dan diketahui juga bahwa Pc-nya sama dengan F aksen C. Nah, sekarang kita pasti punya PC sama dengan tidak sama dengan 0. Mengapa? Karena PC sama dengan F aksen C, sedangkan diketahui P-nya kan di sini pernyataan P-nya di sini kan F aksen C-nya tidak 0, maka PC tidak 0 untuk setiap ini dulu, PC-nya tidak 0. Kemudian berdasarkan teorema 429 mengenai sifat limit di sini, ini mungkin sudah diberikan di limit. Kalau PC-nya itu tidak 0, maka pasti ada persekitaran V, sehingga Px untuk semua anggota X anggota persekitaran, untuk semua X anggota persekitaran V ini itu berlaku Vx-nya tidak 0 untuk semua X elemen V iris I. Bagaimana cara melihatnya? Ini sebenarnya bisa dilihat secara sederhana. Kita akan coba meninjaunya sedikit. Jadi kurang lebih kalau kita mau lihat ini yang teorema 429 itu kita bisa tafsirkan seperti ini. Kan di sini Vc-nya tidak 0, maka Vc itu di atas sumbu X ya. Ini di atas sumbu X. Pasti ada daerahnya di sini yang positif semua ini. Jadi ada daerahnya positif semua. Jadi Vx di sini yang mengatakan di sini Vx tidak 0 itu maksudnya di sini kita bisa menemukan persekitaran C. Di sini persekitaran C-nya kan ini dinamakan V ini. Nah, katakanlah di sini persekitaran C-nya. Yang penting jangan ambil di luar sini. Kalau diambil sampai di sini kan salah ini. Ini kan sudah negatif di sini. Tidak boleh ambil sampai sini. Yang penting kan ada. Jadi inilah daerah persekitaran V yang merah ini. Ini daerahnya. Ini. Sehingga hasilnya nanti itu Vx-nya tidak ada yang 0. Coba lihat. Di sini kan tidak ada yang 0 ini. Nah, di sini. Vx-nya kan tidak ada yang 0. Makanya dijamin seperti itu berdasarkan teorema. Selanjutnya saya bisa lanjutkan yang ini. Kita misalkan dulu U itu sebagai daerah persekitaran diiriskan dengan I, kenakan fungsinya atau range F pada daerah persekitaran V tadi. Makanya di sini ditulis U sama dengan FVI. Jadi kalau tadi I-nya misalnya saya kasih warna ini, misalnya I-nya cuma yang warna hijau misalnya, I-nya misalnya cuma yang ini, katakanlah sampai sini saja, maka ini
iris I-nya ini, V iris I-nya yang diambil itu yang ini saja. Berarti daerahnya cuma ini saja, V iris I. Di sini kita bekerja seperti itu. Kemudian kita coba lanjutkan. Maka di sini kan F V iris I, berarti ada fungsi lain kan, fungsi F. Yang di situ daerah range-nya V iris I di V iris I-nya. Jadi kalau misalnya saya buat sini, anggaplah yang warna apa ya, bagus, warna merah ini adalah grafik, warna pink lah misalnya, adalah grafik untuk fungsi F-nya. Kan P dengan F itu belum tentu sama. Katakanlah F-nya itu yang ini. Kita ambil yang ekstrim saja, misalnya ke arah sana misalnya grafiknya. Maka yang dimaksud dengan daerah ini, sebentar. Yang dimaksud dengan daerah seperti ini yang pink-nya. Daerah yang hijau inilah yang kita ambil di situ. Ke sini. Inilah daerah FVI. Jadi ini U-nya. Itu si U. Situ. Jadi U itu daerahnya yang pink ini di sini. Itu maksudnya kalau ini adalah F-nya. Kan seperti itu. Maka di sini inverse fungsi, atau bukan inverse fungsi sih, fungsi inverse G sebagai fungsi inverse yang pasti memenuhi ini. Ini saya kira cukup jelas karena kan G-nya F inverse, berarti kan begini F. Di sini kenakan F inverse Y. Di sini hasilnya kan pasti Y juga kan. Makanya ini cukup jelas untuk setiap Y elemen U. U itu tidak masalah karena U ini terdefinisi F-nya di situ. Range-nya F itu adalah bagian dari range-nya F, itu U di sini. Range-nya F, maka di bawah sini pasti masih berada di daerah definisi. Sehingga dengan bentuk seperti itu kita bisa menuliskan begini. Ini arahkan ke bentuk ini. Mengapa kita arahkan seperti ini? Karena yang mau ditunjukkan adalah G ini punya turunan di D. Kalau G punya turunan di D menurut Caretto-Dori, kan harusnya bentuknya seperti ini. Kita coba arahkan ke Caretto-Dori. Kalau G misalnya G aksen FC atau D ada, menurut Caretto-Dori ini kan ada jika dan hanya jika terdapat fungsi, katakanlah fungsi psi yang terdefinisi pada J misalnya, atau mungkin di mana lah, yang penting dia subset dari FI lah, begitu real, sehingga psi ini continue dan memenuhi ini psi ini memenuhi J Y, atau di sini mungkin X ya, X kurang GD. Saya tidak terlalu hafal juga modelnya sih. Ini psi di situ psi X ya, kali X kurang D, kan seperti ini. Maka arahnya kita arahkan ke seperti ini modelnya. Salah satu caranya itu pertama seperti di atas. Maka kita tulis dulu Y kurang D. Y kurang D. Nanti kan di sini ini arahnya kan seperti ini. Ini nanti yang bakalan jadi psi tadi. Y kurang D sama dengan F GY menurut ini. Ya, menurut itu. Jadi kita bisa tulis Y kurang D sama dengan FGY, D-nya itu adalah FC. Kemudian sama dengan di sini P. Ini dari mana? Ini manfaatkan Caretto-Dori yang tadi. Ini PGY. Di sini kan PX, X-nya kan sama dengan GY sini. Kenapa bisa sama dengan GY? Ini coba lihat. Kalau di sini kan di sini GY, maka kalau di sini X, maka di sini juga X. Maka kalau di sini GY, maka di sini juga GY. Contek saja yang ini dulunya. Untuk Caretto-Dorinya. Kemudian dikali dengan ini GY kurang ini dikali dengan GY dikurang GD-nya ya. GD itu kan artinya C ya. GD itu kan si C. Ya, ini kan GD adalah si C. Saya kira ini cukup jelas karena D-nya kan FC. Ini F aksen FC-nya kan adalah D. Sehingga GD itu adalah C karena G kan inverse. Ya.
Sehingga ini C-nya. Makanya ini yang dicontek rumusnya. Sehingga karena di sini kita bicaranya untuk Y elemen U, tentu diperoleh Pi GY-nya tidak pernah 0. Ini tadi jaminannya. Karena kita bicaranya Y elemen U. Sehingga untuk Y yang elemen U ini berlaku ini. Kita pindahkan ini, kita kali kedua ruas dengan seper Pi GY. Dari sini kita sudah peroleh bahwa ada fungsi yaitu seper Pi komposisi G yang kontinu di D. Yang kontinu di D. Mengapa kontinu di D? Karena Pi-nya kontinu, G-nya juga kontinu. Karena Pi dan G kontinu, maka komposisinya pasti kontinu. Maka juga 1 dibagi komposisinya kontinu selama tidak pernah 0, dan itu sudah dijamin tidak 0 di sini. Berarti ini adalah fungsi yang kontinu di D. Kita tinggal menggunakan teorema karetodorinya sehingga diperoleh bahwa pasti turunan G di D itu ada ini. Ini karetodori sudah jamin turunan G ada di D. Yaitu ini hasilnya. Atau kita bisa tulis ini. Saya kira cukup jelas, seperti itu buktinya.